Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hakim, NIM saya 2120009. Kali ini saya akan sedikit merangkum ya dari buku Robert Kiyosaki yang berjudul Rich Dad Poor Dad. Ya. Jadi di dalam buku Robert Kiyosaki Rich Dad and Poor Dad diceritakan bahwa di buku ini ada dua orang ayah, yang satu kaya dan yang satu miskin. Yang satu berpendidikan tinggi dengan gelar PhD. Dia udah menyelesaikan pendidikannya sarjana dalam 2 tahun kurang di Stanford University, di University of Chicago, dan Northwestern University. Semuanya beasiswa penuh. Dan yang satunya, ayahnya satunya tidak tamat. Kedua ayah ini berjaya. Dalam keadaan yang sangat jaya, mereka kerja keras sepanjang hidupnya. Sedangkan yang satunya lagi menjadi orang yang terkaya di Hawaii. Meninggalkan puluhan juta dolar untuk keluarganya. Dua-duanya dalam ayah ini karisma, orang kuat, orang berpengaruh. Keduanya memberikan nasihat, tetapi nasihatnya tidak serupa, malah saling bertentangan. Yang satu ingin menasihati bahwa pendidikan itu penting, dan yang satunya menolak bahwa pendidikan itu kurang penting berdasarkan sudut pandangnya masing-masing. Masalahnya ayah yang kaya belum lagi kaya, dan ayah yang miskin tidak pun miskin. Keduanya memulai kerjaya mereka, dan keduanya bertungkus lumus dalam soal uang dan keluarga, tetapi mereka punya pandangan yang berbeda tentang masalah uang. Ayah yang satu mengatakan bahwa cintakan uang maka segalanya puncak kejahatan, dan yang satunya berkata bahwa kekurangan uang bisa memunculkan kejahatan. Nah, sebagai anak muda, mempunyai dua ayah dan kuat dan berpengaruh bukanlah masalah yang mudah ya, karena punya sudut pandangnya masing-masing. Subjek uang tidak diajarkan di sekolah. Sekolah memfokuskan kepada kemahiran sarjana dan kemahiran profesional, bukan kepada soal kemahiran dalam keuangan. Maka dalam perkara ini, yang satu lebih mementingkan uang, tetapi yang satunya lebih mementingkan pendidikan. Dan timbul pertanyaan, saya tidak mampu mendapatkannya. Yang satu lagi melarang bahwa perkataan begitu, dia mendesak untuk berkata bagaimana saya boleh mendapatkannya. Yang satu ialah pernyataan, yang satunya lagi ialah pertanyaan. Yang satu melepaskan Anda dari kesusahan, yang satu lagi memaksakan Anda untuk berpikir. Yang kemudian menjadi kaya akan menerangkan bahwa secara otomatis apabila mengucapkan perkataan saya tidak mampu membelinya, otaknya akan berhenti bekerja. Sebaliknya, yang mengajukan pertanyaan bagaimana saya boleh membelinya, dan otak perlu bekerja, yang dia melakukannya dan yang satunya ingin membelinya. Dan di dalam buku ini juga kedua ayah mempunyai sikap yang bertentangan dalam berpikir. Seorang ayah harus kaya, yang satunya mesti membayar cukai, yang satunya harus membantu. Jadi dibedakan oleh sudut pandang ya. Yang satunya lebih mementingkan uang, dan yang satu lagi mementingkan pendidikan. Dan satu lagi percaya bahwa sikap kemandirian penuh dalam urusan keuangan. Dia lantang menentang melatiki hak dan cara perkara untuk melahirkan masyarakat yang lemah dan miskin secara keuangan. Dia sangat tegas dalam menjadi pesaing secara keuangan. Seorang ayah bergelut untuk menabung beberapa dolar, sedangkan yang satunya lagi sibuk mencari pelaburan. Yang satu mengajar bagaimana cara menulis yang berkesan,
dan yang satunya lagi tidak diajarkan. Menjadi produk dua ayah yang kuat dan berpengaruh memberi saya kesempatan yang mewah untuk mengamati pengaruh pikiran yang berbeda atas hidup seseorang. Saya telah menyadari bahwa manusia benar-benar membentuk hidup dan mereka melalui pikiran saya. Contoh, ayah miskin telah berkata, saya tidak akan menjadi kaya, dan ramalan itu menjadi kenyataan. Ayah kaya sebaliknya selalu menunjukkan dirinya sebagai orang kaya. Dia akan mengatakan sesuatu seperti saya orang kaya, dan orang kaya tidak melakukan perkara ini. Bahkan ketika dia benar-benar berangkat akibat menderita kemerosotan keuangan yang hebat, dia terus memamerkan dirinya bahwa dia sebagai orang kaya. Dia tidak menutup dirinya sebagai mengatakan ada perbedaan antara orang miskin dan orang bangkrut. Bangkrut adalah sementara waktu dan miskin adalah untuk selama-lamanya. Ayah miskin juga mengatakan saya tidak tertarik pada uang. Uang tidak menjadi hal yang penting. Uang adalah kekuasaan. Kekuatan pikiran tidak mungkin untuk menjadi diukur. Jelas baginya anak muda masih menyadari pikirannya bahwa bagaimana bisa menggambarkan diri saya. Sedangkan yang selanjutnya lagi tidak berpikir seperti itu ya. Jadi lebih mementingkan ke pelajaran, ke gelar, sarjana, dan keilmuan. Yang satu mahu untuk bertungkus, memperoleh ijazah dan mendapatkan pekerjaan yang baik untuk menghasilkan uang. Dia melakukan belajar untuk mendapatkan sesuatu yang ia peroleh. Pada usia 9 tahun, dia memutuskan untuk belajar dari ayah kaya tentang uang, dan justru saya memiliki untuk tidak melingkar kepada ayah miskin walaupun dia mempunyai ijazah yang berjela yang banyak ya. Oke, sebuah pelajaran dari Robert Kiyosaki. Jalan yang tidak kutempuhi, judulnya ya, dan ini berbentuk puisi. Dua jalan bercabang dalam hutan kuning, dan sayangnya aku tidak boleh memenuhi keduanya. Dan sebagai pengembara aku berdiri lama dan memandang ke satu jalan sejauh saujana. Kemana ia bengkok di semak belukar. Kemudian lihat yang satu lagi, sama baiknya, dan mungkin lebih bagus, karena jalan itu segar dan menarik meskipun kaki telah melewati. Terasa sama seperti rumput yang dilalui. Dan pagi itu keduanya sama-sama membentang ya. Dalam seri tersebut bertahun-tahun ia memikirkan puisi Robert Frost. Robert Kiyosaki memilih untuk tidak mendengarkan nasihat dan sikap ayahnya terpelajar. Uang merupakan salah satu keputusan yang menyakitkan, tetapi dia keputusannya membentuk ke seluruh hidupnya. Telah memutuskan siapa yang patut didengar dan dituruti, pendidikan bahwa uang pun bermula. Ayah kaya mengajar saya selama 30 tahun sehingga saya berumur 39 tahun. Dia berhenti telah menyadari bahwa saya sudah mengetahui dan memahami apa yang ditanamkan, dan uang salah satu bentuk kuasa. Tetapi sesuatu yang berkuasa ialah pendidikan, keuangan. Uang boleh saja pergi, dan tetapi jika Anda mempunyai pendidikan tentang cara bekerja, Anda mendapati kekuasaan atas yang itu boleh membentuknya ya. Disebabkan karena berusia 9 tahun ia bermula pelajaran lalu diajarkan. Di sini juga banyak puisi-puisi ya di buku Rich Dad and Poor Dad ya, seperti strawberry tidak bermain selamanya. Laki yang membuat duit sebanyak itu ialah berjaya dalam hidupnya, bukan salah. Mengikuti laporan Akbar, ternyata strawberry tidak mempunyai pendapatan dan simpanan untuk menampung istri barunya. 100 juta dolar dan tidak ada satupun yang meninggal. Apa jadinya? Dan membelanjakannya. Rumah mahal, kereta mahal, dan para pengagumnya. Bagaimana nak menjadi jutawan, Telemba. Margaret menikmati saham dan brokernya Rob. Kali ini saya akan menemui dia, mencapai 3 kertas, dan apa yang akan terbantu dengan
dan ini setelah 20 tahun kemudian dan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hakim, NIM saya 2120009. Kali ini saya akan sedikit merangkum ya dari buku Robert Kiyosaki yang berjudul Rich Dad Poor Dad. Ya. Jadi di dalam buku Robert Kiyosaki Rich Dad and Poor Dad diceritakan bahwa di buku ini ada dua orang ayah, yang satu kaya dan yang satu miskin. Yang satu berpendidikan tinggi dengan gelar PhD, dia udah menyelesaikan pendidikannya sarjana dalam 2 tahun kurang di Stanford University, di University of Chicago, dan Northwestern University. Semuanya beasiswa penuh, dan yang satunya ayahnya satunya tidak tamat. Kedua ayah ini berjaya dalam keadaan yang sangat jaya, mereka kerja keras sepanjang hidupnya. Sedangkan yang satunya lagi menjadi orang yang terkaya di Hawaii. Meninggalkan puluhan juta dolar untuk keluarganya. Dua-duanya dalam ayah ini karisma orang kuat, orang berpengaruh. Keduanya memberikan nasihat, tetapi nasihatnya tidak serupa, malah saling bertentangan. Yang satu ingin menasihati bahwa pendidikan itu penting, dan yang satunya menolak bahwa pendidikan itu kurang penting berdasarkan sudut pandangnya masing-masing. Masalahnya ayah yang kaya belum lagi kaya dan ayah yang miskin tidak pun miskin. Keduanya memulai kerjaya mereka, dan keduanya bertungkus lumus dalam soal uang dan keluarga, tetapi mereka punya pandangan yang berbeda tentang masalah uang. Ayah yang satu mengatakan bahwa cintakan uang maka segalanya puncak kejahatan, dan yang satunya berkata bahwa kekurangan uang bisa memunculkan kejahatan. Nah, sebagai anak muda, mempunyai dua ayah dan kuat dan berpengaruh bukanlah masalah yang mudah ya, karena punya sudut pandangnya masing-masing. Subjek uang tidak diajarkan di sekolah. Sekolah memfokuskan kepada kemahiran sarjana dan kemahiran profesional, bukan kepada soal kemahiran dalam keuangan. Maka dalam perkara ini yang satu lebih mementingkan uang, tetapi yang satunya lebih mementingkan pendidikan. Dan timbul pertanyaan, saya tidak mampu mendapatkannya. Yang satu lagi melarang bahwa perkataan begitu, dia mendesak untuk berkata bagaimana saya boleh mendapatkannya. Yang satu ialah pernyataan, yang satunya lagi ialah pertanyaan. Yang satu melepaskan Anda dari kesusahan, yang satu lagi memaksakan Anda untuk berpikir. Yang kemudian menjadi kaya akan menerangkan bahwa secara otomatis apabila mengucapkan perkataan saya tidak mampu membelinya, otaknya akan berhenti bekerja. Sebaliknya yang mengajukan pertanyaan bagaimana saya boleh membelinya, dan otak perlu bekerja, yang dia melakukannya dan yang satunya ingin membelinya. Dan di dalam buku ini juga kedua ayah mempunyai sikap yang bertentangan dalam berpikir. Seorang ayah harus kaya, yang satunya mesti membayar cukai, yang satunya harus membantu. Jadi dibedakan oleh sudut pandang ya. Yang satunya lebih mementingkan uang, dan yang satu lagi mementingkan pendidikan. Dan satu lagi percaya bahwa sikap kemandirian penuh dalam urusan keuangan. Dia lantang menentang melatiki hak dan cara perkara untuk melahirkan masyarakat yang lemah dan miskin secara keuangan. Dia sangat tegas dalam menjadi pesaing secara keuangan. Seorang ayah bergelut untuk menabung beberapa dolar, sedangkan yang satunya lagi sibuk mencari pelaburan.
Yang satu mengajar bagaimana cara menulis yang berkesan, dan yang satunya lagi tidak diajarkan. Menjadi produk dua ayah yang kuat dan berpengaruh memberi saya kesempatan yang mewah untuk mengamati pengaruh pikiran yang berbeda atas hidup seseorang. Saya telah menyadari bahwa manusia benar-benar membentuk hidup dan mereka melalui pikiran saya. Contoh, ayah miskin telah berkata, saya tidak akan menjadi kaya, dan ramalan itu menjadi kenyataan. Ayah kaya sebaliknya selalu menunjukkan dirinya sebagai orang kaya. Dia akan mengatakan sesuatu seperti saya orang kaya, dan orang kaya tidak melakukan perkara ini. Bahkan ketika dia benar-benar berangkat akibat menderita kemerosotan keuangan yang hebat, dia terus memamerkan dirinya bahwa dia sebagai orang kaya. Dia tidak menutup dirinya sebagai mengatakan ada perbedaan antara orang miskin dan orang bangkrut. Bangkrut adalah sementara waktu dan miskin adalah untuk selama-lamanya. Ayah miskin juga mengatakan saya tidak tertarik pada uang. Uang tidak menjadi hal yang penting. Uang adalah kekuasaan. Kekuatan pikiran tidak mungkin untuk menjadi diukur. Jelas baginya anak muda masih menyadari pikirannya bahwa bagaimana bisa menggambarkan diri saya. Sedangkan yang selanjutnya lagi tidak berpikir seperti itu ya. Jadi lebih mementingkan ke pelajaran, ke gelar, sarjana, dan keilmuan. Yang satu mahu untuk bertungkus, memperoleh ijazah dan mendapatkan pekerjaan yang baik untuk menghasilkan uang. Dia melakukan belajar untuk mendapatkan sesuatu yang ia peroleh. Pada usia 9 tahun, dia memutuskan untuk belajar dari ayah kaya tentang uang, dan justru saya memiliki untuk tidak melingkar kepada ayah miskin walaupun dia mempunyai ijazah yang bergila, yang banyak ya. Oke, sebuah pelajaran dari Robert Kiyosaki. Jalan yang tidak kutempuhi, judulnya ya, dan ini berbentuk puisi. Dua jalan bercabang dalam hutan kuning, dan sayangnya aku tidak boleh memenuhi keduanya. Dan sebagai pengembara aku berdiri lama dan memandang ke satu jalan sejauh saujana. Kemana ia bengkok di semak belukar. Kemudian lihat yang satu lagi, sama baiknya, dan mungkin lebih bagus, karena jalan itu segar dan menarik meskipun kaki telah melewati. Terasa sama seperti rumput yang dilalui. Dan pagi itu keduanya sama-sama membentang ya. Dalam seri tersebut bertahun-tahun ia memikirkan puisi Robert Frost. Robert Kiyosaki memilih untuk tidak mendengarkan nasihat dan sikap ayahnya terpelajar. Uang merupakan salah satu keputusan yang menyedihkan, tetapi dia keputusannya membentuk ke seluruh hidupnya. Telah memutuskan siapa yang patut didengar dan dituruti, pendidikan bahwa uang pun bermula. Ayah kaya mengajar saya selama 30 tahun sehingga saya berumur 39 tahun. Dia berhenti telah menyadari bahwa saya sudah mengetahui dan memahami apa yang ditanamkan, dan uang salah satu bentuk kuasa. Tetapi sesuatu yang berkuasa ialah pendidikan, keuangan. Uang boleh saja pergi, dan tetapi jika Anda mempunyai pendidikan tentang cara bekerja, Anda mendapati kekuasaan atas yang itu boleh membentuknya ya. Disebabkan karena berusia 9 tahun ia bermula pelajaran lalu diajarkan. Di sini juga banyak puisi-puisi ya di buku Rich Dad and Poor Dad ya, seperti strawberry tidak bermain selamanya. Laki yang membuat duit sebanyak itu ialah berjaya dalam hidupnya, bukan salah. Mengikuti laporan Akbar, ternyata strawberry tidak mempunyai pendapatan dan simpanan untuk menampung istri barunya. 100 juta dolar dan tidak ada satupun yang meninggal. Apa jadinya? Dan membelanjakannya. Rumah mahal, kereta mahal, dan para pengagumnya. Bagaimana nak menjadi jutawan, Slemba. Margaret menikmati saham dan brokernya Rob.
kali ini saya akan menemui dia, mencapai 3 kertas dan apa yang akan terbantu dengan ini setelah 20 tahun kemudian, dan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hakim, NIM saya 2120009. Kali ini saya akan sedikit merangkum ya dari buku Robert Kiyosaki yang berjudul Rich Dad Poor Dad. Ya. Jadi di dalam buku Robert Kiyosaki Rich Dad and Poor Dad diceritakan bahwa di buku ini ada 2 orang ayah, yang satu kaya dan yang satu miskin. Yang satu berpendidikan tinggi dengan gelar PhD, dia udah menyelesaikan pendidikannya sarjana dalam 2 tahun kurang di Stanford University, di University of Chicago, dan Northwestern University. Semuanya beasiswa penuh, dan yang satunya ayahnya satunya tidak tamat. Kedua ayah ini berjaya dalam keadaan yang sangat jaya, mereka kerja keras sepanjang hidupnya. Sedangkan yang satunya lagi menjadi orang yang terkaya di Hawaii. Meninggalkan puluhan juta dolar untuk keluarganya. Dua-duanya dalam ayah ini karisma orang kuat, orang berpengaruh. Keduanya memberikan nasihat, tetapi nasihatnya tidak serupa, malah saling bertentangan. Yang satu ingin menasihati bahwa pendidikan itu penting, dan yang satunya menolak bahwa pendidikan itu kurang penting berdasarkan sudut pandangnya masing-masing. Masalahnya ayah yang kaya belum lagi kaya, dan ayah yang miskin tidak pun miskin. Keduanya memulai kerjaya mereka, dan keduanya bertungkus lumus dalam soal uang dan keluarga, tetapi mereka punya pandangan yang berbeda tentang masalah uang. Ayah yang satu mengatakan bahwa cintakan uang maka segalanya puncak kejahatan, dan yang satunya berkata bahwa kekurangan uang bisa memunculkan kejahatan. Nah, sebagai anak muda, mempunyai 2 ayah dan kuat dan berpengaruh bukanlah masalah yang mudah ya, karena punya sudut pandangnya masing-masing. Subjek uang tidak diajarkan di sekolah. Sekolah memfokuskan kepada kemahiran sarjana dan kemahiran profesional, bukan kepada soal kemahiran dalam keuangan. Maka dalam perkara ini yang satu lebih mementingkan uang, tetapi yang satunya lebih mementingkan pendidikan. Dan timbul pertanyaan, saya tidak mampu mendapatkannya. Yang satu lagi melarang bahwa perkataan begitu, dia mendesak untuk berkata bagaimana saya boleh mendapatkannya. Yang satu ialah pernyataan, yang satunya lagi ialah pertanyaan. Yang satu melepaskan Anda dari kesusahan, yang satu lagi memaksakan Anda untuk berpikir. Yang kemudian menjadi kaya akan menerangkan bahwa secara otomatis apabila mengucapkan perkataan saya tidak mampu membelinya, otaknya akan berhenti bekerja. Sebaliknya yang mengajukan pertanyaan bagaimana saya boleh membelinya, dan otak perlu bekerja, yang dia melakukannya dan yang satunya ingin membelinya. Dan di dalam buku ini juga kedua ayah mempunyai sikap yang bertentangan dalam berpikir. Seorang ayah harus kaya, yang satunya mesti membayar cukai, yang satunya harus membantu. Jadi dibedakan oleh sudut pandang ya. Yang satunya lebih mementingkan uang, dan yang satu lagi mementingkan pendidikan. Dan satu lagi percaya bahwa sikap kemandirian penuh dalam urusan keuangan. Dia lantang menentang melatiki hak dan cara perkara untuk melahirkan masyarakat yang lemah dan miskin secara keuangan. Dia sangat tegas dalam menjadi pesaing secara keuangan.
Seorang ayah bergelut untuk menabung beberapa dolar, sedangkan yang satunya lagi sibuk mencari pelaburan. Yang satu mengajar bagaimana cara menulis yang berkesan, dan yang satunya lagi tidak diajarkan. Menjadi produk dua ayah yang kuat dan berpengaruh memberi saya kesempatan yang mewah untuk mengamati pengaruh pikiran yang berbeda atas hidup seseorang. Saya telah menyadari bahwa manusia benar-benar membentuk hidup dan mereka melalui pikiran saya. Contoh, ayah miskin telah berkata, saya tidak akan menjadi kaya, dan ramalan itu menjadi kenyataan. Ayah kaya sebaliknya selalu menunjukkan dirinya sebagai orang kaya. Dia akan mengatakan sesuatu seperti, saya orang kaya, dan orang kaya tidak melakukan perkara ini. Bahkan ketika dia benar-benar berangkat akibat menderita kemerosotan keuangan yang hebat, dia terus memamerkan dirinya bahwa dia sebagai orang kaya. Dia tidak menutup dirinya sebagai mengatakan ada perbedaan antara orang miskin dan orang bangkrut. Bangkrut adalah sementara waktu dan miskin adalah untuk selama-lamanya. Ayah miskin juga mengatakan, saya tidak tertarik pada uang. Uang tidak menjadi hal yang penting. Uang adalah kekuasaan. Kekuatan pikiran tidak mungkin untuk menjadi diukur. Jelas baginya anak muda masih menyadari pikirannya bahwa bagaimana bisa menggambarkan diri saya. Sedangkan yang selanjutnya lagi tidak berpikir seperti itu ya. Jadi lebih mementingkan ke pelajaran, ke gelar, sarjana, dan keilmuan. Yang satu mahu untuk bertungkus, memperoleh ijazah dan mendapatkan pekerjaan yang baik untuk menghasilkan uang. Dia melakukan belajar untuk mendapatkan sesuatu yang ia peroleh. Pada usia 9 tahun, dia memutuskan untuk belajar dari ayah kaya tentang uang, dan justru saya memiliki untuk tidak melingkar kepada ayah miskin walaupun dia mempunyai ijazah yang berjela yang banyak ya. Oke, sebuah pelajaran dari Robert Kiyosaki. Jalan yang tidak kutempuhi, judulnya ya, dan ini berbentuk puisi. Dua jalan bercabang dalam hutan kuning, dan sayangnya aku tidak boleh memenuhi keduanya. Dan sebagai pengembara aku berdiri lama dan memandang ke satu jalan sejauh saujana. Kemana ia bengkok di semak belukar. Kemudian lihat yang satu lagi, sama baiknya, dan mungkin lebih bagus, karena jalan itu segar dan menarik meskipun kaki telah melewati. Terasa sama seperti rumput yang dilalui. Dan pagi itu keduanya sama-sama membentang ya. Dalam seri tersebut bertahun-tahun ia memikirkan puisi Robert Frost. Robert Kiyosaki memilih untuk tidak mendengarkan nasihat dan sikap ayahnya terpelajar. Uang merupakan salah satu keputusan yang menyakitkan, tetapi dia keputusannya membentuk ke seluruh hidupnya. Telah memutuskan siapa yang patut didengar dan dituruti, pendidikan bahwa uang pun bermula. Ayah kaya mengajar saya selama 30 tahun sehingga saya berumur 39 tahun. Dia berhenti telah menyadari bahwa saya sudah mengetahui dan memahami apa yang ditanamkan, dan uang salah satu bentuk kuasa. Tetapi sesuatu yang berkuasa ialah pendidikan, keuangan. Uang boleh saja pergi, dan tetapi jika Anda mempunyai pendidikan tentang cara bekerja, Anda mendapati kekuasaan atas yang boleh membentuknya ya. Disebabkan karena berusia 9 tahun ia bermula pelajaran lalu diajarkan. Di sini juga banyak puisi-puisi ya di buku Rich Dad and Poor Dad ya, seperti strawberry tidak bermain selamanya, laki yang membuat duit sebanyak itu ialah berjaya dalam hidupnya bukan salah. Mengikuti laporan Akbar, ternyata strawberry tidak mempunyai pendapatan dan simpanan untuk menampung istri barunya $100 juta, dan tidak ada satupun yang meninggal. Apa jadinya? Dan membelanjakannya rumah mahal, kereta mahal, dan para pengagumnya
bagaimana anak menjadi jutawan, Slemba, Margaret menikmati saham, dan brokernya Rob. Kali ini saya akan menemui dia, mencapai 3 kertas dan apa yang akan terjadi dengan ini setelah 20 tahun kemudian, dan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hakim, NIM saya 2120009. Kali ini saya akan sedikit merangkum ya dari buku Robert Kiyosaki yang berjudul Rich Dad Poor Dad. Ya. Jadi di dalam buku Robert Kiyosaki Rich Dad and Poor Dad diceritakan bahwa di buku ini ada 2 orang ayah, yang satu kaya dan yang satu miskin. Yang satu berpendidikan tinggi dengan gelar PhD, dia udah menyelesaikan pendidikannya sarjana dalam 2 tahun kurang di Stanford University, di University of Chicago, dan Northwestern University. Semuanya beasiswa penuh, dan yang satunya ayahnya satunya tidak tamat. Kedua ayah ini berjaya dalam keadaan yang sangat jaya. Mereka kerja keras sepanjang hidupnya. Sedangkan yang satunya lagi menjadi orang yang terkaya di Hawaii. Meninggalkan puluhan juta dolar untuk keluarganya. Dua-duanya dalam ayah ini karisma, orang kuat, orang berpengaruh. Keduanya memberikan nasihat, tetapi nasihatnya tidak serupa, malah saling bertentangan. Yang satu ingin menasihati bahwa pendidikan itu penting, dan yang satunya menolak bahwa pendidikan itu kurang penting berdasarkan sudut pandangnya masing-masing. Masalahnya ayah yang kaya belum lagi kaya, dan ayah yang miskin tidak pun miskin. Keduanya memulai kerjaya mereka, dan keduanya bertungkus lumus dalam soal uang dan keluarga, tetapi mereka punya pandangan yang berbeda tentang masalah uang. Ayah yang satu mengatakan bahwa cintakan uang maka segalanya puncak kejahatan, dan yang satunya berkata bahwa kekurangan uang bisa memunculkan kejahatan. Nah, sebagai anak muda, mempunyai 2 ayah dan kuat dan berpengaruh bukanlah masalah yang mudah ya, karena punya sudut pandangnya masing-masing. Subjek uang tidak diajarkan di sekolah. Sekolah memfokuskan kepada kemahiran sarjana dan kemahiran profesional, bukan kepada soal kemahiran dalam keuangan. Maka dalam perkara ini yang satu lebih mementingkan uang, tetapi yang satunya lebih mementingkan pendidikan. Dan timbul pertanyaan, saya tidak mampu mendapatkannya. Yang satu lagi melarang bahwa perkataan begitu, dia mendesak untuk berkata bagaimana saya boleh mendapatkannya. Yang satu ialah pernyataan, yang satunya lagi ialah pertanyaan. Yang satu melepaskan Anda dari kesusahan, yang satu lagi memaksakan Anda untuk berpikir. Yang kemudian menjadi kaya akan menerangkan bahwa secara otomatis apabila mengucapkan perkataan saya tidak mampu membelinya, otaknya akan berhenti bekerja. Sebaliknya yang mengajukan pertanyaan bagaimana saya boleh membelinya, dan otak perlu bekerja, yang dia melakukannya dan yang satunya ingin membelinya. Dan di dalam buku ini juga kedua ayah mempunyai sikap yang bertentangan dalam berpikir. Seorang ayah harus kaya, yang satunya mesti membayar cukai, yang satunya harus membantu. Jadi dibedakan oleh sudut pandang ya. Yang satunya lebih mementingkan uang, dan yang satu lagi mementingkan pendidikan. Yang satu lagi percaya bahwa sikap kemandirian penuh dalam urusan keuangan. Dia lantang menentang melatih hak
dan cara perkara untuk melahirkan masyarakat yang lemah dan miskin secara keuangan. Dia sangat tegas dalam menjadi pesaing secara keuangan. Seorang ayah bergelut untuk menabung beberapa dolar, sedangkan yang satunya lagi sibuk mencari pelaburan. Yang satu mengajar bagaimana cara menulis yang berkesan, dan yang satunya lagi tidak diajarkan. Menjadi produk dua ayah yang kuat dan berpengaruh memberi saya kesempatan yang mewah untuk mengamati pengaruh pikiran yang berbeda atas hidup seseorang. Saya telah menyadari bahwa manusia benar-benar membentuk hidup dan mereka melalui pikiran saya. Contoh, ayah miskin telah berkata, saya tidak akan menjadi kaya, dan ramalan itu menjadi kenyataan. Ayah kaya sebaliknya selalu menunjukkan dirinya sebagai orang kaya. Dia akan mengatakan sesuatu seperti saya orang kaya, dan orang kaya tidak melakukan perkara ini. Bahkan ketika dia benar-benar berangkat akibat menderita kemerosotan keuangan yang hebat, dia terus memamerkan dirinya bahwa dia sebagai orang kaya. Dia tidak menutup dirinya sebagai mengatakan ada perbedaan antara orang miskin dan orang bangkrut. Bangkrut adalah sementara waktu dan miskin adalah untuk selama-lamanya. Ayah miskin juga mengatakan saya tidak tertarik pada uang. Uang tidak menjadi hal yang penting. Uang adalah kekuasaan. Kekuatan pikiran tidak mungkin untuk menjadi diukur. Jelas baginya anak muda masih menyadari pikirannya bahwa bagaimana bisa menggambarkan diri saya. Sedangkan yang selanjutnya lagi tidak berpikir seperti itu ya. Jadi lebih mementingkan ke pelajaran, ke gelar, sarjana, dan keilmuan. Yang satu mahu untuk bertungkus, memperoleh ijazah dan mendapatkan pekerjaan yang baik untuk menghasilkan uang. Dia melakukan belajar untuk mendapatkan sesuatu yang ia peroleh. Pada usia 9 tahun, dia memutuskan untuk belajar dari ayah kaya tentang uang, dan justru saya memiliki untuk tidak melingkar kepada ayah miskin walaupun dia mempunyai ijazah yang bergila, yang banyak ya. Oke, sebuah pelajaran dari Robert Kiyosaki. Jalan yang tidak kutempuhi, judulnya ya, dan ini berbentuk puisi. Dua jalan bercabang dalam hutan kuning, dan sayangnya aku tidak boleh memenuhi keduanya. Dan sebagai pengembara aku berdiri lama dan memandang ke satu jalan sejauh saujana. Kemana ia bengkok di semak belukar. Kemudian lihat yang satu lagi, sama baiknya, dan mungkin lebih bagus, karena jalan itu segar dan menarik meskipun kaki telah melewati. Terasa sama seperti rumput yang dilalui. Dan pagi itu keduanya sama-sama membentang ya. Dalam syair tersebut bertahun-tahun ia memikirkan puisi Robert Frost. Robert Kiyosaki memilih untuk tidak mendengarkan nasihat dan sikap ayahnya terpelajar. Uang merupakan salah satu keputusan yang menyakitkan, tetapi dia keputusannya membentuk ke seluruh hidupnya. Telah memutuskan siapa yang patut didengar dan dituruti, pendidikan bahwa uang pun bermula. Ayah kaya mengajar saya selama 30 tahun sehingga saya berumur 39 tahun. Dia berhenti telah menyadari bahwa saya sudah mengetahui dan memahami apa yang ditanamkan, dan uang salah satu bentuk kuasa. Tetapi sesuatu yang berkuasa ialah pendidikan, keuangan. Uang boleh saja pergi, dan tetapi jika Anda mempunyai pendidikan tentang cara bekerja, Anda mendapati kekuasaan atas yang itu boleh membentuknya ya. Disebabkan karena berusia 9 tahun ia bermula pelajaran lalu diajarkan. Di sini juga banyak puisi-puisi ya di buku Rich Dad and Poor Dad ya, seperti strawberry tidak bermain selamanya. Laki yang membuat duit sebanyak itu ialah berjaya dalam hidupnya, bukan salah. Mengikuti laporan Akbar, ternyata strawberry tidak mempunyai pendapatan dan simpanan untuk menampung istri barunya.
100 juta dolar dan tidak ada satupun yang meninggal, apa jadinya? Dan membelanjakannya, rumah mahal, kereta mahal, dan para pengagumnya. Bagaimana nak menjadi jutawan, Lemba, Margaret menikmati saham dan brokernya Rob. Kali ini saya akan menemui dia, mencapai 3 kertas dan apa yang akan terbantu dengan ini setelah 20 tahun kemudian, dan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hakim, NIM saya 2120009. Kali ini saya akan sedikit merangkum ya dari buku Robert Kiyosaki yang berjudul Rich Dad Poor Dad. Ya. Jadi di dalam buku Robert Kiyosaki Rich Dad and Poor Dad diceritakan bahwa di buku ini ada 2 orang ayah, yang satu kaya dan yang satu miskin. Yang satu berpendidikan tinggi dengan gelar PhD, dia udah menyelesaikan pendidikannya sarjana dalam 2 tahun kurang di Stanford University, di University of Chicago, dan Northwestern University. Semuanya beasiswa penuh. Dan yang satunya, ayahnya satunya tidak tamat. Kedua ayah ini berjaya. Dalam keadaan yang sangat jaya, mereka kerja keras sepanjang hidupnya. Sedangkan yang satunya lagi menjadi orang yang terkaya di Hawaii. Meninggalkan puluhan juta dolar untuk keluarganya. Dua-duanya dalam ayah ini karisma orang kuat, orang berpengaruh. Keduanya memberikan nasihat, tetapi nasihatnya tidak serupa, malah saling bertentangan. Yang satu ingin menasihati bahwa pendidikan itu penting, dan yang satunya menolak bahwa pendidikan itu kurang penting berdasarkan sudut pandangnya masing-masing. Masalahnya ayah yang kaya belum lagi kaya, dan ayah yang miskin tidak pun miskin. Keduanya memulai kerjaya mereka, dan keduanya bertungkus lumus dalam soal uang dan keluarga, tetapi mereka punya pandangan yang berbeda tentang masalah uang. Ayah yang satu mengatakan bahwa cintakan uang maka segalanya puncak kejahatan, dan yang satunya berkata bahwa kekurangan uang bisa memunculkan kejahatan. Nah, sebagai anak muda, mempunyai 2 ayah dan kuat dan berpengaruh bukanlah masalah yang mudah ya, karena punya sudut pandangnya masing-masing. Subjek uang tidak diajarkan di sekolah. Sekolah memfokuskan kepada kemahiran sarjana dan kemahiran profesional, bukan kepada soal kemahiran dalam keuangan. Maka dalam perkara ini, yang satu lebih mementingkan uang, tetapi yang satunya lebih mementingkan pendidikan. Dan timbul pertanyaan, saya tidak mampu mendapatkannya. Yang satu lagi melarang bahwa perkataan begitu, dia mendesak untuk berkata bagaimana saya boleh mendapatkannya. Yang satu ialah pernyataan, yang satunya lagi ialah pertanyaan. Yang satu melepaskan Anda dari kesusahan, yang satu lagi memaksakan Anda untuk berpikir. Yang kemudian menjadi kaya akan menerangkan bahwa secara otomatis apabila mengucapkan perkataan saya tidak mampu membelinya, otaknya akan berhenti bekerja. Sebaliknya, yang mengajukan pertanyaan bagaimana saya boleh membelinya, dan otak perlu bekerja, yang dia melakukannya dan yang satunya ingin membelinya. Dan di dalam buku ini juga kedua ayah mempunyai sikap yang bertentangan dalam berpikir. Seorang ayah harus kaya, yang satunya mesti membayar cukai, yang satunya harus membantu. Jadi dibedakan oleh sudut pandang ya. Yang satunya lebih mementingkan uang, dan yang satu lagi mementingkan pendidikan.
Dan satu lagi percaya bahwa sikap kemandirian penuh dalam urusan keuangan. Dia lantang menentang melatih hak dan cara perkara untuk melahirkan masyarakat yang lemah dan miskin secara keuangan. Dia sangat tegas dalam menjadi pesaing secara keuangan. Seorang ayah bergelut untuk menabung beberapa dolar, sedangkan yang satunya lagi sibuk mencari pelaburan. Yang satu mengajar bagaimana cara menulis yang berkesan, dan yang satunya lagi tidak diajarkan. Menjadi produk dua ayah yang kuat dan berpengaruh memberi saya kesempatan yang mewah untuk mengamati pengaruh pikiran yang berbeda atas hidup seseorang. Saya telah menyadari bahwa manusia benar-benar membentuk hidup dan mereka melalui pikiran saya. Contoh, ayah miskin telah berkata, saya tidak akan menjadi kaya, dan ramalan itu menjadi kenyataan. Ayah kaya sebaliknya selalu menunjukkan dirinya sebagai orang kaya. Dia akan mengatakan sesuatu seperti saya orang kaya, dan orang kaya tidak melakukan perkara ini. Bahkan ketika dia benar-benar berangkat akibat menderita kemerosotan keuangan yang hebat, dia terus memamerkan dirinya bahwa dia sebagai orang kaya. Dia tidak menutup dirinya sebagai mengatakan ada perbedaan antara orang miskin dan orang bangkrut. Bangkrut adalah sementara waktu dan miskin adalah untuk selama-lamanya. Ayah miskin juga mengatakan saya tidak tertarik pada uang. Uang tidak menjadi hal yang penting. Uang adalah kekuasaan. Kekuatan pikiran tidak mungkin untuk menjadi diukur. Jelas baginya anak muda masih menyadari pikirannya bahwa bagaimana bisa menggambarkan diri saya. Sedangkan yang selanjutnya lagi tidak berpikir seperti itu ya. Jadi lebih mementingkan ke pelajaran, ke gelar, sarjana, dan keilmuan. Yang satu mahu untuk bertungkus, memperoleh ijazah dan mendapatkan pekerjaan yang baik untuk menghasilkan uang. Dia melakukan belajar untuk mendapatkan sesuatu yang ia peroleh. Pada usia 9 tahun, dia memutuskan untuk belajar dari ayah kaya tentang uang, dan justru saya memiliki untuk tidak melingkar kepada ayah miskin walaupun dia mempunyai ijazah yang berjela yang banyak ya. Oke, sebuah pelajaran dari Robert Kiyosaki. Jalan yang tidak kutempuhi, judulnya ya, dan ini berbentuk puisi. Dua jalan bercabang dalam hutan kuning, dan sayangnya aku tidak boleh memenuhi keduanya. Dan sebagai pengembara, aku berdiri lama dan memandang ke satu jalan sejauh saujana. Kemana ia bengkok di semak belukar. Kemudian lihat yang satu lagi, sama baiknya, dan mungkin lebih bagus, karena jalan itu segar dan menarik meskipun kaki telah melewati. Terasa sama seperti rumput yang dilalui. Dan pagi itu keduanya sama-sama membentang ya. Dalam syair tersebut bertahun-tahun ia memikirkan puisi Robert Frost. Robert Kiyosaki memilih untuk tidak mendengarkan nasihat, dan sikap ayahnya terpelajar. Uang merupakan salah satu keputusan yang menyakitkan, tetapi dia keputusannya membentuk ke seluruh hidupnya. Telah memutuskan siapa yang patut didengar dan dituruti, pendidikan bahwa uang pun bermula. Ayah kaya mengajar saya selama 30 tahun sehingga saya berumur 39 tahun. Dia berhenti telah menyadari bahwa saya sudah mengetahui dan memahami apa yang ditanamkan, dan uang salah satu bentuk kuasa. Tetapi sesuatu yang berkuasa ialah pendidikan, keuangan. Uang boleh saja pergi, tetapi jika Anda mempunyai pendidikan tentang cara bekerja, Anda mendapati kekuasaan atas yang boleh membentuknya ya. Disebabkan karena berusia 9 tahun ia bermula pelajaran lalu diajarkan. Di sini juga banyak puisi-puisi ya di buku Rich Dad and Poor Dad ya, seperti strawberry tidak bermain selamanya. Laki yang membuat duit sebanyak itu ialah berjaya dalam hidupnya, bukan salah
mengikuti laporan Akbar Teknopark Strawberry tidak mempunyai pendapatan dan simpanan untuk menampung istri barunya 100 juta dolar dan tidak ada satupun yang meninggal. Apa jadinya? Dan membelanjakannya rumah mahal, kereta mahal, dan para pengagumnya. Bagaimana nak menjadi jutawan? Telemba Margaret menikmati saham dan brokernya Rob. Kali ini saya akan menemui dia, mencapai 3 kertas dan apa yang akan terbantu dengan ini setelah 20 tahun kemudian, dan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hakim, NIM saya 2120009. Kali ini saya akan sedikit merangkum ya dari buku Robert Kiyosaki yang berjudul Rich Dad Poor Dad ya. Jadi di dalam buku Robert Kiyosaki Rich Dad and Poor Dad diceritakan bahwa di buku ini ada dua orang ayah, yang satu kaya dan yang satu miskin. Yang satu berpendidikan tinggi dengan gelar PhD, dia udah menyelesaikan pendidikannya sarjana dalam 2 tahun kurang di Stanford University, di University of Chicago, dan Northwestern University. Semuanya beasiswa penuh. Dan yang satunya, ayahnya satunya tidak tamat. Kedua ayah ini berjaya. Dalam keadaan yang sangat jaya, mereka kerja keras sepanjang hidupnya. Sedangkan yang satunya lagi menjadi orang yang terkaya di Hawaii, meninggalkan puluhan juta dolar untuk keluarganya. Dua-duanya dalam ayah ini karisma, orang kuat, orang berpengaruh. Keduanya memberikan nasihat, tetapi nasihatnya tidak serupa, malah saling bertentangan. Yang satu ingin menasihati bahwa pendidikan itu penting, dan yang satunya menolak bahwa pendidikan itu kurang penting berdasarkan sudut pandangnya masing-masing. Masalahnya ayah yang kaya belum lagi kaya dan ayah yang miskin tidak pun miskin. Keduanya memulai kerjaya mereka, dan keduanya bertungkus lumus dalam soal uang dan keluarga, tetapi mereka punya pandangan yang berbeda tentang masalah uang. Ayah yang satu mengatakan bahwa cintakan uang maka segalanya puncak kejahatan, dan yang satunya berkata bahwa kekurangan uang bisa memunculkan kejahatan. Nah, sebagai anak muda, mempunyai dua ayah dan kuat dan berpengaruh bukanlah masalah yang mudah ya, karena punya sudut pandangnya masing-masing. Subjek uang tidak diajarkan di sekolah. Sekolah memfokuskan kepada kemahiran sarjana dan kemahiran profesional, bukan kepada soal kemahiran dalam keuangan. Maka dalam perkara ini yang satu lebih mementingkan uang, tetapi yang satunya lebih mementingkan pendidikan. Dan timbul pertanyaan, saya tidak mampu mendapatkannya. Yang satu lagi melarang bahwa perkataan begitu, dia mendesak untuk berkata bagaimana saya boleh mendapatkannya. Yang satu ialah pernyataan, yang satunya lagi ialah pertanyaan. Yang satu melepaskan Anda dari kesusahan, yang satu lagi memaksakan Anda untuk berpikir. Yang kemudian menjadi kaya akan menerangkan bahwa secara otomatis apabila mengucapkan perkataan saya tidak mampu membelinya, otaknya akan berhenti bekerja. Sebaliknya yang mengajukan pertanyaan bagaimana saya boleh membelinya, dan otak perlu bekerja, yang dia melakukannya dan yang satunya ingin membelinya. Dan di dalam buku ini juga kedua ayah mempunyai sikap yang bertentangan dalam berpikir. Seorang ayah harus kaya, yang satunya mesti membayar cukai, yang satunya harus membantu. Jadi dibedakan oleh sudut pandang ya.
Yang satu lebih mementingkan uang, dan yang satu lagi mementingkan pendidikan. Yang satu lagi percaya bahwa sikap kemandirian penuh dalam urusan keuangan. Dia lantang menentang melatih hak dan cara perkara untuk melahirkan masyarakat yang lemah dan miskin secara keuangan. Dia sangat tegas dalam menjadi pesaing secara keuangan. Seorang ayah bergelut untuk menabung beberapa dolar, sedangkan yang satunya lagi sibuk mencari pelaburan. Yang satu mengajar bagaimana cara menulis yang berkesan, dan yang satunya lagi tidak diajarkan. Menjadi produk dua ayah yang kuat dan berpengaruh memberi saya kesempatan yang mewah untuk mengamati pengaruh pikiran yang berbeda atas hidup seseorang. Saya telah menyadari bahwa manusia benar-benar membentuk hidup dan mereka melalui pikiran saya. Contoh, ayah miskin telah berkata, saya tidak akan menjadi kaya, dan ramalan itu menjadi kenyataan. Ayah kaya sebaliknya selalu menunjukkan dirinya sebagai orang kaya. Dia akan mengatakan sesuatu seperti, saya orang kaya, dan orang kaya tidak melakukan perkara ini. Bahkan ketika dia benar-benar berangkat akibat menderita kemerosotan keuangan yang hebat, dia terus memamerkan dirinya bahwa dia sebagai orang kaya. Dia tidak menutup dirinya sebagai mengatakan ada perbedaan antara orang miskin dan orang bangkrut. Bangkrut adalah sementara waktu dan miskin adalah untuk selama-lamanya. Ayah miskin juga mengatakan, saya tidak tertarik pada uang. Uang tidak menjadi hal yang penting. Uang adalah kekuasaan. Kekuatan pikiran tidak mungkin untuk menjadi diukur. Jelas baginya anak muda masih menyadari pikirannya bahwa bagaimana bisa menggambarkan diri saya. Sedangkan yang selanjutnya lagi tidak berpikir seperti itu ya. Jadi lebih mementingkan ke pelajaran, ke gelar, sarjana, dan keilmuan. Yang satu mahu untuk bertungkus, memperoleh ijazah dan mendapatkan pekerjaan yang baik untuk menghasilkan uang. Dia melakukan belajar untuk mendapatkan sesuatu yang ia peroleh. Pada usia 9 tahun, dia memutuskan untuk belajar dari ayah kaya tentang uang, dan justru saya memiliki untuk tidak melingkar kepada ayah miskin walaupun dia mempunyai ijazah yang bergila, yang banyak ya. Oke, sebuah pelajaran dari Robert Kiyosaki. Jalan yang tidak kutempuhi, judulnya ya, dan ini berbentuk puisi. Dua jalan bercabang dalam hutan kuning, dan sayangnya aku tidak boleh memenuhi keduanya. Dan sebagai pengembara aku berdiri lama dan memandang ke satu jalan sejauh saujana. Kemana ia bengkok di semak belukar. Kemudian lihat yang satu lagi, sama baiknya, dan mungkin lebih bagus, karena jalan itu segar dan menarik meskipun kaki telah melewati. Terasa sama seperti rumput yang dilalui. Dan pagi itu keduanya sama-sama membentang ya. Dalam seri tersebut bertahun-tahun ia memikirkan puisi Robert Frost. Robert Kiyosaki memilih untuk tidak mendengarkan nasihat dan sikap ayahnya terpelajar. Uang merupakan salah satu keputusan yang menyedihkan, tetapi dia keputusannya membentuk ke seluruh hidupnya. Telah memutuskan siapa yang patut didengar dan dituruti, pendidikan bahwa uang pun bermula. Ayah kaya mengajar saya selama 30 tahun sehingga saya berumur 39 tahun. Dia berhenti telah menyadari bahwa saya sudah mengetahui dan memahami apa yang ditanamkan, dan uang salah satu bentuk kuasa. Tetapi sesuatu yang berkuasa ialah pendidikan, keuangan. Uang boleh saja pergi, dan tetapi jika Anda mempunyai pendidikan tentang cara bekerja, Anda mendapati kekuasaan atas yang itu boleh membentuknya ya. Disebabkan karena berusia 9 tahun ia bermula pelajaran lalu diajarkan. Di sini juga banyak puisi-puisi ya di buku Rich Dad and Poor Dad ya, seperti strawberry tidak bermain selamanya,
laki yang membuat duit sebanyak itu ya berjaya dalam hidupnya, bukan salah. Mengikuti laporan Akbar, Teknopark Strawberry tidak mempunyai pendapatan. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.